Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muti Amanda. Saya Hasyana Dia Putri. Saya Olivia Lisda Safira. Kami dari kelompok 5 hari ini akan menjelaskan bagaimana cara membuat laporan keuangan perusahaan jasa secara sederhana dengan menggunakan Excel yang berisikan langkah-langkah membuat tabel perkiraan, jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca lajur, laporan keuangan, dan jurnal penutup. Kami di sini ingin memenuhi tugas mata kuliah aplikasi komputer. Untuk tabel rekening, kita buat daftar tabel seperti ini, lalu kita blok dari B3 sampai E26. Selanjutnya kita ke formula, lalu klik define name. Untuk name-nya kita ganti menjadi TBL akun, dan reverse to-nya kita blok dari B3 sampai E26, lalu klik OK. Selanjutnya untuk jurnal umum, kita ke sheet baru, lalu kita tulis judulnya menjadi jurnal umum. Kemudian kita tulis jurnal umum Rapi Laundry per 31 Maret 2015. Kemudian kita buat format jurnal umum yang berisikan tanggal, bulan, tahun, kode, nama, rekening, keterangan debit dan kredit. Setelah itu kita blok kolom kode, lalu kita klik data, pilih data validation. Untuk allow kita klik list, dan search-nya kita blok dari kolom kode di TBL rekening. Pada tanggal 3 Maret menerima pendapatan jasa sebesar 600.000. Pada kolom jurnal umum kita tulis tanggal 3 Maret tahun 2015. Untuk kodenya itu akan muncul seperti kode yang ada di tabel rekening. Kita pilih 1.1. Untuk nama rekening menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP. Lalu kita klik kolom kode, lalu ketik TBL akun dan angka 2. Setelah itu akun kas akan muncul. Untuk keterangan dan nominal di debit maupun kredit itu kita tulis manual. Untuk selanjutnya, lakukan hal yang sama pada pembuatan jurnal umum dan sesuaikan pada transaksi yang ada pada soal.
Setelah selesai membuat jurnal umum, untuk debit dan kreditnya kita jumlahkan menggunakan rumus sama dengan sum. Untuk memunculkan form, kita klik seperti tanda yang ada di layar, lalu pilih More Comment, lalu klik All Comment, lalu kita cari form. Setelah itu kita klik Add, lalu klik OK. Jadi formnya sudah muncul di Excel kita. Selanjutnya kita blok jurnal umum, lalu kita klik form. Di situ kita bisa melihat data-data yang sudah kita input, atau kita bisa menekan tombol new untuk menginput baru di form secara manual. Selanjutnya membuat buku besar, datanya kita ambil dari jurnal umum, lalu kita hide kode dan nama rekening. Selanjutnya di atasnya kita buat kolom nama rekening dan kode. Lalu kita hilangkan data-data yang ada di jurnal umum tadi. Setelah itu kita pilih kodenya untuk buku besar yang pertama menggunakan kode 111 yaitu kas. Untuk nama rekeningnya sama, kita menggunakan rumus VLOOKUP seperti yang ada pada jurnal umum. Lalu selanjutnya kita isi manual saldo awalnya. Untuk debitnya kita ambil dari tabel rekening, lalu kita buat tambahan kolom saldo. Selanjutnya kita klik data dan pilih advance filter. Selanjutnya untuk bagian action pilih copy to another location. Untuk range-nya kita blok di jurnal umum. Untuk kriteria range kita blok pada nama rekening dan kode. Copy to-nya kita klik pada A7. Lalu akan muncul buku besar pada kas. Itu kita hapus tanggal dan bulan pada A7. Setelah itu kita jumlahkan saldo dengan rumus sama dengan saldo awal ditambah debit dikurang kredit. Lalu kita tarik kursornya ke bawah. Untuk buku besar piutang kita lakukan hal yang sama seperti dengan kita menggunakan buku besar pada kas. Membuat neraca saldo, kita buat sheet baru dan kita rename dengan nama neraca saldo. Itu kita tulis neraca saldo Rapi Laundry 31 Desember 2015. Lalu kita buat format kolom neraca saldo sama seperti yang ada pada tabel rekening. Nah, seperti ini contoh tabel neraca saldo. Untuk saldo yang diisi pada neraca saldo, kita ambil pada buku besar, kita ambil di akhir saldo pada buku besar. Contohnya seperti ini.
kita masukkan semua saldo yang ada pada buku besar sesuai dengan letak sisi debit maupun kreditnya, sehingga kolom neraca saldo terisi semua. Setelah terisi pada bagian debit dan kredit, kita jumlahkan menggunakan rumus autosum. Kita masuk ke jurnal penyesuaian, kita membuat tabelnya terlebih dahulu. Kita masukkan tanggal, bulan, tahun, kode, nama rekening, keterangan, debit, dan kredit. Kita ketikkan jurnal penyesuaian Rapi Laundry per 31 Desember 2015. Kita masuk ke jurnal pertama, yaitu pemakaian perlengkapan selama bulan Maret sebesar 850. Lalu kita masukkan beban perlengkapan, keterangannya, penyesuaian pemakaian perlengkapan sebesar 850. Kemudian di kreditnya akun perlengkapan, keterangannya juga sama dan nominalnya sebesar 850.000. Untuk jurnal penyesuaian, pembuatannya dilakukan secara manual. Jadi langsung sesuaikan aja dengan soal-soal yang ada di atas. Setelah menyelesaikan transaksi jurnal penyesuaian, kita bisa menjumlahkannya memakai autosum. Kemudian kita membuat kolom total. Kemudian kita memasuki neraca lajur. Kita buat terlebih dahulu judul-judulnya.
seperti Rapi Laundry neraca lajur per 31 Desember 2015. Kemudian kita salin dari neraca saldo dan kita copy paste saja. Kemudian kita buat juga tabel yang lainnya seperti penyesuaian, NSSP, laba rugi, dan neraca. kemudian kita tambahkan akun yang belum ada di neraca saldo dari tabel rekening. Kita masukkan ulang nominal neraca saldo yang ada di neraca lajur. Untuk kolom penyesuaian bisa kita isi dari jurnal penyesuaian. Nominalnya tinggal kita pindah-pindah dan menyesuaikan dengan akun-akunnya. Kita masukkan akun baru jika akun tersebut tidak ada di neraca saldo. Bisa kita jumlahkan juga terlebih dahulu menggunakan formula SUM. Kemudian untuk NSSP debit bisa kita masukkan rumusnya terlebih dahulu. Rumusnya bisa dilihat dari layar. Kemudian bisa kita salin untuk ke bawah.
Untuk kolom NSSP kredit, sebenarnya rumusnya tidak jauh berbeda dengan kolom yang debit, tapi hanya ada perbedaan dari memasukkan kolom-kolomnya, seperti kolom saldo dan penyesuaiannya. Rumusnya juga bisa dilihat langsung di layar. Kemudian setelah memasukkan bisa disalin juga ke bawah. Kemudian untuk kolom laba rugi bisa kita masukkan rumus if, lalu value, dan ambil kolom norek, kemudian NSSP debit, kemudian 0. Untuk rumus lebih jelasnya ada di layar. Kemudian bisa kita salin ke bawah. Kemudian untuk kolom kreditnya juga bisa kita masukkan rumus seperti tadi, tetapi untuk NSSP-nya di kolom kredit. Setelah itu bisa kita salin juga ke bawah. Untuk kolom neraca bisa kita masukkan rumus if, kemudian kode, kemudian kurang dari 400, kemudian NSSP debit, dan 0. Rumus jelasnya ada di layar. Kemudian untuk kolom kredit sama juga, rumusnya tidak jauh berbeda. If, kemudian kode, lalu kurang dari 400, untuk NSSP-nya di kredit, dan 0. Dan rumusnya juga ada di layar. Kemudian kita bisa mencari selisih antara laba rugi dan neraca. Setelah mencari selisih, bisa kita jumlahkan semuanya. Kemudian kita masuk ke laba rugi untuk pembuatan kepala laporan tulisan pendapatan dan total pendapatan, beban, kemudian totalnya, dan lain itu kita ketik manual. Kemudian nomor akun, nama akun, dan nominal dari tiap-tiap akun itu diambil dari komponen neraca lajur dengan bisa kita copy paste langsung. Kemudian untuk jumlah atau total tiap kelompok bagian bisa kita menggunakan rumus SUM. Untuk laba bersih kita bisa memakai total pendapatan dikurang dengan total beban. Setelah membuat laporan laba rugi, kita lanjut membuat laporan perubahan ekuitas. Kita isi dulu judulnya yaitu Rapi Laundry, laporan perubahan ekuitas per 31 Maret 2015.
Kita tulis nomor akunnya 311 untuk modal 1 Maret 2015. Untuk nominalnya kita cari di neraca lajur yaitu 22.500.000. Selanjutnya ada laba bersih. Selanjutnya ada prive, tambahan ekuitas. Untuk nominalnya kita masukkan dari neraca lajur lagi 650. Selanjutnya kita kurang 650 dikurang 300 menjadi 350, dan 22.500.000 ditambah 350 sama dengan 22.850. Ini adalah laporan perubahan ekuitas Lapi Laundry. Selanjutnya kita membuat laporan posisi keuangan dari Lapi Laundry per 31 Maret 2015. Di sini sudah ada akun-akun yang sudah dibikin. Sisa kita memasukkan nominal-nominalnya. Selanjutnya kita totalkan semua aktiva lancar. Jumlahnya menjadi 10.225.000. Selanjutnya kita masukkan nominal aktiva tetap, ada peralatan 4.500.000, 225. Kita jumlah menjadi 4.275.000. Selanjutnya ada kendaraannya yaitu 12.500.000 dan penyusutan kendaraan 1.250.000. Kita kurang menjadi 11.250.000. Selanjutnya kita total 4.275.000 ditambah 11.250, 15.252, dan 10.225 ditambah 15.525, hasilnya 25.750. Lalu kita masukkan lagi nominal liabilitas jangka pendek yaitu utang usaha 500, utang gaji 250, utang bunga 150. Kita total liabilitas jangka pendek yaitu 900.000. Selanjutnya ada liabilitas jangka panjang utang bank yaitu 2 juta. Selanjutnya kita tambah 2 juta ditambah 900, 2.900.000. Lalu kita tambahkan modal dari laporan perubahan ekuitas di atas yaitu 22.850.000. Kita total liabilitas dan ekuitas 2.900.000 ditambah 22.580 sama dengan 25.750. Ini adalah laporan posisi keuangan Lapi Laundry per 31 Maret 2015. Selanjutnya kita membuat jurnal penutup untuk di tanggal 31 untuk bulan Desember tahun 2015. Untuk kode kita ketik manual seperti yang ada di layar. Untuk nama rekening kita menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP dalam kurung D6, TBL akun, 2. Lalu kita tambahkan ke semua kolom. Untuk beban sewa kita ganti ke ikhtisar laba rugi. Jika sudah, kita pindahkan ikhtisar laba rugi ke kredit dan beban listrik dan telepon dan beban-beban lainnya di kredit juga. Modal juga
dan Prive di kredit. Untuk keterangan, kita membuat manual. Semua akun ditutup dari pendapatan, beban, sampai ikhtisar laba rugi, dan Prive. Setelah semua ada keterangannya, kita masukkan nominal akun pendapatan pada financial statement, yaitu 5.625.000. Kita lihat di laporan laba rugi. Ikhtisar laba ruginya kita buat dari total semua beban, yaitu 4.975.000, dan semua beban-beban kita copy dari perubahan ekuitas dari 450 sampai 100.000, kita copy semua. Lalu kita masukkan ikhtisar laba rugi pada modal, yaitu kita cari di laporan laba rugi, yaitu laba bersihnya 650, dan modal pada Prive kita cari di laporan perubahan ekuitas, yaitu 300. Lalu kita totalkan semua kolom di debit. Totalnya adalah 11.550.000. Begitupun di kolom kredit, kita totalkan semua. Totalnya sama, yaitu 11.550.000. Ini adalah jurnal penutup Rapi Laundry per 31 Maret 2015. Terima kasih.